Tapi sumimasen dulu lah dulu. Kata sumimasen gomenasai itu sebenarnya kata yang sebenarnya seperti air dingin yang masuk ke dalam hati. Yang awalnya imononya panas berapa ribu itu? 1000, tapi disiram. Saya pikir yang jadi umum ini pasti lebih rendah hati. Karena dia tahu kalau sombong pasti panasnya segitu dong. Pasti lebih rendah hati. Dan harus bawa air terus supaya disiram terus. Saya jangan sampai panas imono dibawa keluar, kan itu repot. Apalagi musim panas, belum musim dingin nih. Mari kita belajar bagian ini. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sepopularitas apapun kita, seberapapun kita kumpulkan, ingat, Tuhan tetap di atas. Amin. Tuhan tetap di atas. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah sombong, baik sombong keluar maupun sombong ke dalam. Ya, saudara tahu sombong ke dalam, sombong keluar itu sering kita langsung ngomong, oh, nggak tahu ya. Saya punya di rumah itu di Indonesia ada garasi pesawat. Percaya benar? Yang ngomong pendeta. Percaya benar? Ragu. Karena nggak mungkin. Saya beli pesawat. Tapi bikin garasi saya bisa. Garasi saja dari triplex. Jadi, maka saudaraku, mari kita belajar hari ini. Semua hal yang Tuhan kasih buat kita itu bukan karena kita, tapi dengan pemberian kita. Kasih karunia Tuhan. Ketika saudara kirim 10.000 ke Indonesia, saya harusnya mengucap syukur pun harus mengiringi itu. Kenapa? Jadi 1 juta di sana toh? Maka saya harusnya kirim 10.000 ke Indonesia. Ucapan syukur harus 1 juta. Betul? Betul enggak? Saya kirim 100.000 yen ke Indonesia, harus mengucap syukur 10 juta. Kalau kursnya nggak turun. Karena ketika kita mengucap syukur, saudara mengerti ini, mengucap syukur buat 10.000 atau 100.000 yang dikirim, saudara tahu itu bukan karena saudara, tapi karena Tuhan. Mengucap syukur bukan kembali kepada diri. Saya mengucap syukur karena memang itu karena saya. Jangan. Saya mengucap syukur kepada Bapa di surga. Jangan seperti orang Farisi dan pemungut cukai yang masuk ke bait Allah. Betul? Pemungut cukai nggak sanggup melihat Tuhan, nggak mampu melihat Tuhan karena dia melihat dirinya kotor. Dia memukul-mukul dirinya dan dia katakan, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi orang Farisi diangkat tangan tinggi, pakai jubah dan diangkat tangan tinggi dan jenggot. Saya panjangnya orang masih jenggot. Kemudian diangkat tangan tinggi dan dikatakan, puji Tuhan, karena saya dilahirkan sebagai orang Yahudi. Saya tidak kotor seperti pemungut cukai itu. Saya tidak najis seperti pemungut cukai itu. Saya adalah orang yang beribadah. Saya bertanya, ini mengucap syukur apa enggak? Puji diri di hadapan Tuhan. Hati-hati. Ini puji diri sendiri. Ini sombong keluar dan ke dalam. Sombong keluar aja sudah bahaya, sombong ke dalam sudah. Apalagi sombong keluar dan ke dalam. Hati-hati sombong ke atas. Cabut semua di sini. Maka mari kita belajar untuk mengerti. Kalau kita berjujur dalam hidup ini, sebagai orang yang mengerti, sebagai orang yang tahu kasih karunia Tuhan, sebagai orang yang tahu anugerah Tuhan, maka saya mau katakan buat kita, sebenarnya tidak ada kesombongan dalam hidup ini. Berapapun yang kita kumpulkan, bahkan semakin banyak kita kumpulkan, semakin banyak ucapan syukur, semakin banyak kita tidak mau jauh dari Tuhan. Betul? Karena kita semakin begitu kasih karunia Tuhan besar. Tapi yang herannya, semakin banyak orang kumpul, semakin dia jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir sandarannya sudah ada. Betul? Sandaran saya sudah ada. Kapanpun mau pulang sudah ada sandaran di sana. Mau bersandar seperti itu. Ingat kasus di dalam Matius, bukan Pak Matius tapi Injil Matius.
Ada orang yang apa? Kaya minta ampun tuh, bikin lumbung, semua hasil panen masuk lumbung, nggak cukup lumbung muat, dia bilang kasih besar lumbung, masuk semuanya. Dia duduk berbangku kaki dan dia berkata, hai jiwaku tenanglah, semua lumbung-lumbung sudah terisi, semua sudah menjamin hidupmu. Tuhan bilang apa? Hai orang kaya yang bodoh. Bukan dia bodoh, dia pintar kok. Iya kan? Dia berhasil mengumpulkan banyak hal, dia pintar, tapi Tuhan bilang bodoh. Kenapa? Dia kaitkan jiwanya, tanggungan jiwanya dengan lumbung-lumbung yang terisi itu. Jiwa kita tidak membutuhkan akan lumbung-lumbung itu, tapi jiwa kita membutuhkan Tuhan dan firman-Nya. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, ya, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, saya mengerti itu. Maka jangan pernah menyandarkan hidup kepada dunia ini, karena dunia ini satu kali bergoncang, tetapi yang tidak pernah bergoncang adalah Allah kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang tidak pernah bergoncang. Karena dia katakan apa? Aku adalah batu karang yang kokoh, dan jemaatku didasarkan, bersandar dan dibangun di atas batu karang itu, dan batu karang itu tidak pernah goyah. Jangan hanya batu karang. Saudara tahu, Alkitab katakan apa? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Dunia ini akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, apa yang kita mau pegang? Bunga? Datang sama bunga sandal. Kau cantik luar biasa. Walaupun itu bukan bunga nama orang yang mau bunga, sandal pun dia bisa rontok. Apalagi bobot kita 100, dia hanya 20. Begitu kan? Mau sandar apa? Mau sandar apa rumput? Mau sandar dunia ini? Semua musnah. Tapi ketika kita bersandar sama firman Tuhan dan Tuhan namanya, kita berdiri kokoh. Maka saya mau katakan buat kita, jangan pernah angkat tangan tinggi, angkat dada tinggi dan katakan semua masalah. Setelah pulang ke Indonesia, kemudian kemarin tahu ini mantan Jepang. Tahu ini tiap hari di kantor. Datang kantor apa? Belum ada apa, belum tiba-tiba pagi-pagi siap-siap pakaian, kemudian ada telepon dari Indonesia. Kemudian, minta maaf ya, waktu saya lagi pakai pakaian dinas ini, mau ke kantor, tanya kantor, iya kantor, iya betul kantor, iya pekerjaan. Tetapi saya mau katakan buat kita, jangan sampai itu menjadi sandaran buat kita. Saya merasa bersalah ketika saya pulang ke Indonesia cuti. Orang sering kali telepon minta pelayanan. Bapak pendeta Indonesia, atau dengar dari mana? Pendeta Indonesia yang pelayanan di Jepang. Saya jawab, iya. Seharusnya nggak boleh begitu. Bukan berarti bohong. Saya katakan ya, saya pendeta Indonesia. Di sana gereja Indonesia. Karena mereka berpikir gereja Jepang. Walaupun di sini ada orang Jepang berapa, tapi di sini gereja interdenominasi Injili Indonesia. Di Jepang pun Indonesia saja. Yang sampai bilang gereja Jepang langsung angkat dari padahal ketika hormat, orangnya hormat terus. Ketika hormat, konsep berpikir orang tidak. Ketika hormat, konsep berpikir orang tidak akan berubah. Maka saudara, bagian yang kedua ini, orang kalau jujur menghitung hidup ini, maka yang seharusnya ada dalam kerendahan hati. Kerendahan hati. Nah, tempat yang tinggi adalah punya Tuhan. Saya ada di bawah. Saya ada di bawah.